wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kesehatan selalu menyertai teman-teman semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sudah lumayan lama saya nggak bikin video tentang peternakan. Nah, jadi untuk di video ini saya akan membahas tentang peternakan khususnya untuk mesin tetas. Nah, apa itu? Nah, saya mempunyai sebuah cara atau trik ya bagi kalian semua yang mesin tetasnya masih menggunakan kelembapan manual. Nah, yang bawahnya dikasih nampan, diisi air seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya kasih trik atau tips pengupgrade-nya, tapi dengan membeli yang kita butuhkan. Sebelumnya saya membuat mesin tas itu menggunakan STC 3028 ya, yang itu adalah thermostat dan hygrostatnya itu menjadi satu ya, menjadi satu, dan harganya cukup lumayan. Nah, dan bagi teman-teman mungkin yang sudah membuat mesin tetas tapi masih manual, mungkin menggunakan thermostat yang XB3001. Nah, jadi sekarang yang pengen upgrade, saya kasih tahu caranya teman-teman. Caranya cukup mudah dan kita bisa membelinya secara terpisah. Nah, jadi di sini saya ada sebuah paket. Nah, di sini adalah paket hygrostat. Nah, hygrostat itu apaan sih? Hygrostat itu adalah fungsinya sama seperti termostat, yaitu dia ibaratnya saklar, tapi ada waktunya. Kalau termostat itu ada mengikuti suhu. Nah, jadi kalau hygrostat berarti mengikuti kelembapan. Pastinya begitu ya. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Saya akan buka ini paketnya ya. Jadi bentuknya seperti apa kalau kita menggunakan hygrostat yang terpisah. Nah, kalau yang STC 3028 itu kan sudah gabung jadi satu. Nah, oke ya, jadi saya langsung buka aja supaya kalian semua itu tahu ya. Bagi yang belum tahu sih, kalau yang udah tahu ya nggak apa-apa ya. Kita sharing di sini bagi teman-teman yang mungkin membuat mesin tetas tapi membuatnya bertahap ya, karena terkendala oleh biaya. Kita bisa mengupgrade-nya dari sedikit demi sedikit ya. Mungkin yang awalnya cuma manual biasa ya, masih pembolak-balikan telurnya itu masih manual gitu ya, kelembabannya masih manual, cuma pakai termostat sama lampu aja, terus ada pengukurnya hygrometer seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini dua buah barang ya, kelihatan nggak teman-teman? Saya buka aja ya, buka aja plastiknya supaya teman-teman kelihatan jelas. Nah, ini sekilas itu sama teman-teman, sekilas itu sama. Nah, bentuknya pun sama kan. Yang ini adalah termostat tipenya XH ya, XH. Sorry, saya keliru nyebut tadi ya. XHB3001 untuk yang ini. Ini tipenya untuk termostat, yaitu XHB3001. Nah, yang ini hygrostat. Hygrostatnya ini tipenya XHB3005. Jadi sekilas sama tapi fungsinya beda. Nah, yang membedakan di sini apa? Nah, di sini sensornya sudah beda teman-teman. Kalau suhu dia cuma besi seperti ini ya, tuh seperti ini aja. Tapi kalau untuk kelembapan itu sensornya besar seperti ini. Nah, jadi kali ini saya itu membuat mesin tetas ya dengan menggunakan hygrostat dan termostatnya seperti ini teman-teman. Jadi supaya beda juga, kalau biasanya menggunakan STC 3028 tapi sekarang seperti ini. Dan ini ya, misalkan teman-teman yang awalnya cuma membuat mesin tas pakai ini aja, kan belum ada kelembapannya otomatis ya. Terus kita belikan ini, sambil kita jalan pakai yang manual, kita berjalan nantinya kalau sudah ada biaya lagi bisa belikan ini. Nah, ini namanya ini namanya adalah hygrostat ya, hygrostat tipenya adalah XLW3005. Nah, untuk pembeliannya di mana Bang? Nah, untuk pembeliannya pastinya di e-commerce ya, di e-commerce. Saya belinya online teman-teman, saya belinya online di e-commerce. Nanti saya akan cantumkan juga linknya di deskripsi. Nah, apakah ini aja bisa nyala untuk pengabut? Ya belum, ini kan cuma ibaratnya saklarnya aja atau pengukur kelembapannya. Jadi kita batasi, kita mau batasi berapa persen untuk kelembapannya, nanti dia akan otomatis hidup dan matinya sendiri. Dan saya jelaskan di sini sebelum saya lanjut untuk alat untuk pengkabutannya ya. Di sini ada 4 buah
5 buah kabel. Untuk yang ini sudah include sama sensornya, ini adalah sensornya ya. Dan yang tengah ini yang nantinya ke humidifier ataupun mist maker ya teman-teman. Dan yang merah hitam ini adalah ke listrik ya, yang bertegangan 220 volt ya, 220 volt. Nah, untuk yang tengah ini kita nanti sambungkan ke mist maker ataupun humidifier ya. Jadi di sini saya perlihatkan juga, mumpung di sini ada semua ya teman-teman, mumpung ini ada semua, jadi saya perlihatkan semua. Nah, biasanya saya menggunakan ini donat yang humidifier, seperti donat seperti ini. Oke. Nah, ini. Nah, kalau yang humidifier donat ini menggunakan adaptor casan HP ya, atau 5 volt. Ini bisa pakai casan HP bekas yang sudah nggak terpakai, ini bisa. Caranya gimana? Caranya kita untuk adaptornya kita sambungkan ke 2 kabel kuning hitam ini ya. Ini karena harus mengikuti kapasitas si alatnya ini ya, pengkabutnya ya. Kalau ini 5 volt ya kita harus pakai adaptor 5 volt. Nah, jadi caranya adalah di sini nanti disambung sama adaptor 5 volt yang kalau pakai donat ya, itu bisa pakai casan HP. Nanti kita colok USB seperti ini ya. Untuk video reviewnya untuk humidifier donat ini sudah banyak di video saya, sudah bolak-balik saya. Oke, yang kedua menggunakan mist maker teman-teman. Nah, ini saya ada mist maker juga, bentuknya adalah seperti ini. Ini biasanya dibuat di kolam-kolam ya, atau hiasan-hiasan yang ada air-airnya gitu, sampai keringatan teman-teman. Nah, ini adalah nah, kalau kita beli ini dapat ini mist makernya, ini mist makernya seperti ini. Dan ini memutar ini ada lampu LED-nya, nanti kalau kita tancapkan itu akan hidup warna-warni gitu, rame pokoknya. Dan di sini ada jacknya seperti ini yang seperti ini ya, seperti inilah susah nyebutnya. Terus kita membutuhkan adaptor juga. Biasanya ini kalau saya beli ini sudah include semuanya ya, dua-duanya, adaptor sama mist makernya. Dan adaptor ini pun mengikuti kapasitas si mist makernya. Ini menggunakan output outputnya 24 volt 1 ampere ya. Ini berarti kekuatannya 24 volt teman-teman. Nah, itu apakah bisa dikasih 12 volt? Bisa, tapi nanti nggak maksimal. Nanti kalau dikasih di atasnya 24 volt akan hangus ya, kobong. Nah, caranya juga sama ya. Ini si adaptornya ini kita sambungkan ke dua kabel ini ya, yang kuning sama hitam. Nanti kita bisa solder ya, atau dikasih stop kontak, kita tinggal tancap, itu terserah teman-teman. Setelah kita tancapkan, nanti kita ini ada jacknya ya, kita sambung seperti ini. Itu ini kita tinggal masukkan ke air, otomatis kita tinggal setting di sini dan sudah bisa digunakan ya teman-teman. Cukup mudah, dan untuk harganya sekitaran berapa ya, lupa saya. Nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi aja, supaya teman-teman bisa langsung beli ya, bisa langsung beli, atau mau lihat-lihat dulu, ditaruh di keranjang, mau di check out mungkin minggu depan atau bulan depan bisa ya. Yang penting saya sudah tunjukkan dan kasih trik juga, dan sudah kasih linknya di deskripsi. Oke teman-teman, untuk video lengkapnya nanti setelah ini saya akan merangkai mesin tetas, yang membuat mesin tetas seperti biasa kapasitas 120, tapi menggunakan yang termostat seperti ini dan hidrostat seperti ini. Jadi ini terpisah, enggak yang gabung jadi satu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like jika suka video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya, supaya ada notifikasi setiap saya membuat video baru. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peterangan ini. Mantap.